Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi ja'ala lana syahra Ramadana syahra siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an linailir rahmati wal maghfirati wal barakati minar rahman. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul mannan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah afdalul bashari wa khairul anam. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka ala tariqihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inni uhsi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi subhanahu wa ta'ala faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Jamaah salat Isya lan tarawih di masjid kebanggaan kita bersama, Masjid Thahirah. Bapak-bapak, ibu-ibu, juga adik-adik, anak-anak yang semuanya semoga senantiasa mendapatkan limpahan barokah, maunah, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Terlebih dahulu mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syukur yang sebenar-benarnya, dengan syukur yang sebanyak-banyaknya. Kita meyakini bahwasanya tidak ada kemuliaan hidup, kemudahan hidup, keselamatan hidup kecuali itu karena maunah Allah, fadilah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kepintaran kita dan bukan juga karena kekuatan badan kita. Oleh karenanya mari bersama-sama kita senantiasa meningkatkan, menumbuh suburkan syukur tersebut selama kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Salawat berikan salam kita tak lupa untuk menyampaikan, memberikan, mencurah ruahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjuki kita jalan hidayah, jalan kebenaran, yaitu dinul Islam. Maka mudah-mudahan dinul Islam ini menjadi keyakinan kita di akhir hayat, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan barang siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, dijaminkan baginya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga di akhirat kelak kita mendapatkan naungan syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah, puasa yang kita kerjakan sudah melewati pinten Bapak Ibu-ibu, gangsal welas nggih, 15 hari, separuh perjalanan. Kita mboten mangertosi sing separone saya enteng napa saya abot nggih. Ingkang baken dereng rampung, mila dipun jagi kekuatanipun, kesehatanipun, dipun jagi sedayanipun mawon, sehingga kita sedaya saged ngerampungaken ibadah wonten Ramadan, sehingga kita sedaya saged minal aminin al faizin, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di antara perkara yang menjadikan kita senantiasa bersenang hati, berbahagia dan berbangga bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini adalah kita ini masih dikersake dados tiyang ingkang sae kalian Allah Subhanahu wa ta'ala.
Keranten salah setunggalipun ciri tiang ingkang dikersakake sae gesangipun kalian Allah, hamba kala wau dipun paringi taufik nindakaken amal soleh. Nek kowe pengen ngerti sapa ta wong sing apik miturut Gusti Allah, yaiku tiyang ingkang tansah nindakake sedaya dawuh-dawuhe Allah Subhanahu wa taala. Saben dipun dawuhaken Allah Subhanahu wa taala nindakaken ibadah, dheweke tumut. Didhawuhke melih nindakake ibadah, katut. Didhawuhke melih nindakake ibadah, siap. Sami'na wa atokna, terus ngoten niku ngantos akhir hayat nikulah tiyang sae miturut Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyukani kita sedaya pangertosan ciri orang yang diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya ingkang kula sampaikan kala wau, tapi ada beberapa berdasarkan hadis-hadis ingkang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhaken dhateng kita sedaya. Antawisipun orang yang dikehendaki menjadi orang baik menurut Allah niku cirine nomor setunggal, hamba kala wau dipun bimbing nindakaken setunggaling amal nggih punika tafaqquh fiddin tolabul ilmi, diparingi gampang anggene golek ilmu agama. Tolabul ilmi tafaqquh fiddin itu bahkan ciri yang pertama orang dikehendaki baik oleh Allah, dikei ilmu rumiyin, ilmu agama, ilmu syariat, ilmu ibadah. Kanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring dawuh, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tadi diberikan kesempatan untuk tafaqquh fiddin, yufaqihu fiddin. Tafaqquh fiddin tolabul ilmi, mencari ilmu agama. Mila menawi kita sedaya angsal kesempatan ngaji, monggo dipun dereki, monggo dipun ikuti. Kelanten menika ciri awal orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Setelah itu lewat pintu ilmu Allah akan membuka kebaikan-kebaikan yang banyak. Para alim ngendikaaken al-ilmu babu kulli ta'abbudi. Ilmu kuwi lawange kabeh rena-renaning ibadah. Dados tiyang niku saged nindakake ibadah napa mawon agami nek piyambake duwe ilmune. Nek mboten duwe nggih angel nindakake napa ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Senomor kalih nggih punika kala wau tiyang diparingi taufik nindakaken ketaatan, diparingi arahan bimbingan kalian Allah Subhanahu wa taala supados nindakaken ketaatan. Sak banjur diwafatkan Allah dalam keadaan di atas ketaatan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha idza arada bi abdihi khairan ista'malahu. Allah itu jika menghendaki kebaikan untuk hambanya, maka hamba itu dipergunakan terus oleh Allah, dipekerjakan terus oleh Allah. Nek basa rada kerene diangkat dadi pegawene Gusti Allah. Ning para jamaah pun tanglet dadi pegawene Gusti Allah ki seragame kaya ngapa nggih? Mboten enten seragame pegawene Gusti Allah. Seragam napa mawon sing penting nutup aurat. Kalau wa kaifa yastamiluhu, para sahabat sami tanglet soalnya bareng paham napa maksude hamba itu dipekerjakan Allah. Rasulullah maringi pangertosan, qal yuwaffiquhu li amalin sholihin tsumma mata alaih. Maksudnya nggih punika hamba tadi diberi taufik Allah untuk melakukan kebaikan. Saben enten kesempatan amal soleh, Allah mudahkan dia untuk mengerjakannya, lalu diwafatkan dalam keadaan sedang melakukan ketaatan atau setelah melakukan ketaatan. Pas sujud sholat dipundhut Gusti Allah, pas
pas nyekel Quran tilawah dipundhut Allah Subhanahu wa taala, pas ceramah wah medeni ngoten nggih. Kula wedi nek ngoten. Lajeng sanese orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala baik itu diantara cirinya disegerakan hukuman dunianya. Innallaha idza arada bi 'abdi khairan istajala lahul 'uqubah fid dunya. Allah ketika menghendaki kebaikan untuk hambanya, maka disegerakan hukuman dunianya. Hukuman saka tumindak dosane disegerake, pangapunten, zina konangan, selingkuh konangan, nyolong konangan, malak konangan. Itu tidak selalunya tanda keburukan para jamaah. Justru kadang enten bahkan kathah tiyang sing konangan kecekel nglakoni maksiat malah dadi dalan taubat. Itu ternyata diantara cara Allah menghendaki kehidupan yang baik bagi seorang hamba, didahulukan hukuman dunianya, ngerasake kunjoro, ngerasake pengadilan karena perbuatan-perbuatan kriminalnya, perbuatan-perbuatan dosanya. Tapi kalau orang tadi bisa mengambil pelajaran, itu justru jalan kebaikan, proses hidup bagi dirinya untuk dikehendaki menjadi orang yang baik. Wong sakniki kathah wong metu saka kunjara dadi santri nggih. Lah ten penjara enten pondok pesantren kok. Ternyata aktivitas dakwah itu tidak hanya di ruangan bebas, ternyata dalam penjara yo enek dakwahe. Nggih kunjara ngundang kiai, ngundang ustad, mubalik ngaji enten. Ning ngundang penyanyi dangdut yo enek. Tapi kita sedaya mungkin nepangi saestu tiyang metu saka kunjara itu dadi wong alim nggih. Berbalik 180 derajat kehidupan. Maka mari kita bersama-sama husnudzon kepada Allah. Ketika seorang hamba itu disegerakan hukuman dunianya, ternyata itu diantara tanda Allah menginginkannya menjadi orang yang baik. Sanesipun tanda orang yang dikehendaki baik hidupnya oleh Allah adalah orang tadi diberi ujian dalam hidup. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberi balak dalam kehidupannya. Kula kemutan para jamaah, kalau ben nate dados relawan bencana tsunami ten Aceh tahun pinten niku kemutan napa mboten? 2004 nggih, 2004 atau 2006 perbedaan pendapatnya 2004. Kula angsal pengalaman 2,5 bulan di Aceh, tepatnya di Aceh Barat ya. Tapi mboten fokus evakuasi mayat nggih niki rambut gaene rada enteng niki, divisi dakwah nggih. Divisi pendidikan. Napa menika mendirikan sekolah-sekolah darurat, ngajari ngaji, semuanya divisi dakwah dan pendidikan lah. Nah, dipun panggenaken wonten Masjid Agung di Aceh Barat di Kota Melabuh namanya. Markase relawan ten mriku. Nah, saben dinten niku kula mirsani enten setunggaling bapak-bapak sregep banget ibadah ten masjid. Durung azan men wis nang masjid. Kalah kita niku. Salat wis rampung, ya dik ning masjid. Elok napa mboten Bapak Ibu ngoten niku? Masyaallah, durung azan wis ning masjid, liyane wis do mulih ijik ning masjid. Kula cedhaki, jak kenalan. Akhirnya cerita piyambak. Wis ora duwe keluarga, hidup sebatang kara. Lah kenapa, Pak? Ya keluarga saya menjadi korban bencana tsunami. Di depan mata saya sendiri, saya berpisah dengan istri saya dan anak saya. Saya bisa menyelamatkan diri dari air laut, sedangkan istri saya, anak saya kintir pun ical. Nah, temukan hidup sendiri. Tetapi Ustadz, itu sebagai pelajaran bagi saya. Dulu sebelum kejadian itu saya ini orang yang jauh dari masjid, orang yang jauh dari agama, tidak ingat Allah Subhanahu wa taala, orang gagas ibadah.
Dina-dina mung donya mawon sing digoleki. Nggih mboten ngomong basa Jawa ngeten iki nggih. Wong asli Aceh mriku. Ini pelajaran bagi saya sergap ibadah. Nah ini. Ya. Jadi Allah memberi musibah hamba itu kadang-kadang adalah tanda kebaikan seseorang. Allah menghendaki kebaikan untuk seseorang. Mila kita sedaya nggih kedah husnul dzan Allah. Ya kadang diparingi sakit, kadang diparingi ujian napa niki kitu husnudzoni. Mungkin awake dhewe niki lali karo Gusti Allah sehingga dikai lara. Dengan sakit itu kita baru ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggih nek sehat ngeten niki suwe ora lara nggih ampun njaluk lara. Ya Allah kok suwe kula mboten lara nggih. Nyuwun mbokan lara ra ketang 2 dina 3 dina. Nah justru matur nuwun mboten kepareng ngoten niku njaluk musibah niku mboten kepareng. Justru dipari nikmat itu kita bersyukur. La tatamannau liqa'al adu was'alullahal afiyah. Jangan berangan-angan ketemu musuh nek dikai sehat ya aja njaluk lara. Tapi engko nek pas wayah lara kudu sabar, kudu ngadepi kanthi napa? Kanthi ikhlas. Nikulah sambatanipun beberapa ciri atau tanda-tanda orang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu jamaah rahimakumullah, napa ingkang kita ajeng-ajeng saking ibadah siam kita? Apa yang kita harapkan dari ibadah puasa? Kita menahan lapar, haus sebulan penuh, dimulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, disertai dengan niat takarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Sing kita ajeng-ajeng niku napa to jane? Yo kathah nggih. Yang kita harap balasan dari Allah banyak, tapi sing kula anggap paling penting nggih punika balasan di akhirat. Berupa apa? Mudah-mudahan dengan sebab ibadah puasa ini utawi ibadah-ibadah sanesipun dosa-dosa kita dipangapura Allah Subhanahu wa taala. Kula mboten ngarani dosa tok lho, tapi napa dosa-dosa. Soalnya kita sedaya niku mesti akeh dosane, termasuk sing ngomong niki. Nggih. Kita ini bukan makhluk yang maksum terjaga dari dosa. Kita ini justru disebut al-insan mahallul khata' wan nisyan. Tempatnya salah dan lupa. Bahkan kadang-kadang wong sing hobine gawe salah lan nglakoni dosa. Bila kita mbetahaken saestu mukaffiratu dzunub, amal-amal yang bisa menyebabkan dosa-dosa kita ini sudah terkikis, mugi-mugi mawon saged habis. Karena orang yang demikian inilah orang yang nanti jelas selamat di akhirat, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wong kita sedaya menika ngayektasi bilih wong sing mlebu swarga niku wong sing wis ora nggawa dosa. Mergo pun dipangampunten Allah, pun dirahmati Allah. Lan tiyang ingkang dilebetke neraka niku tiyang sing jek nggawa dosa. Orang yang membawa dosa. Kalau tidak ada dosa, tempatnya tidak di neraka tapi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti orang yang dimasukkan ke surga itu dulu di dunia mboten nglakoni dosa, mboten. Tapi dosanya itu sudah dimaafkan Allah. Orang itu sudah dirahmati Allah sehingga selamat di akhirat. Termasuk juga wong sing mlebu neraka niku mboten kok ning donya ora duwe keapian babar belas, mboten. Ya duwe kesainan, tapi ternyata kebaikannya tidak bisa menutup dosa-dosanya. Sehingga langsung datang asanipun Allah jek nggembol dosa, nggih terpaksa kalian Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam neraka, wal iyadu billah. Maka monggo wonten ing pepanggihan mriki kita sinau sekedhik amal-amal ingkang gadhahi fadilah menghapus dosa-dosa, utawi mukaffiratul dzunub, amal-amal penghapus dosa. Para ulama menjelaskan amal penghapus dosa itu dibagi menjadi 3 bagian para jamaah. Dados pinten bagian? Terus sekian nggih Bapak Ibu mendengarkan pengajian. Ikhlas napa kepeksa? Ikhlas nggih insyaallah nggih. Nggih.
Nggih, kula damel singkat-singkat mawon. Kula wau saking panitia nggih. Maksimal 40 menit maksimal. Berarti mengke nek mpun nyedaki diparingi kode. Ampun ngantos kula offset. Bagian yang pertama, amalan itu datang dari kita sendiri para jamaah. Sing nglakoni awake dhewe piyambak. Bukan pihak lain, bukan orang lain. Napa bentukipun? Setunggal at-taubah, taubat kepada Allah. Menyesal setelah melakukan perbuatan dosa. Maka wong getun bareng nglakoni dosa, gelo bareng nglakoni dosa niku amal kebaikan, amal soleh ingkang fadilahipun saged nirangi dosa. Kosok balene berarti nggih punika orang yang setelah melakukan dosa kok tidak menyesal, berarti orang itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dados enten dosa sing dipangapunten Gusti Allah, enten dosa ingkang mboten dipangapunten Gusti Allah. Wonten hadis dipun sebutaken az-zulmu salasatun, zulmun la yaghfiruhullah, zulmun yaghfiruhullah, zulmun la yatruku. Zalim niku enten tiga. Setunggal zalim sing ora dipangapura Gusti Allah nggih punika dosa syirik. Dosa syirik. Nomor kalih zalim sing dipangapunten Gusti Allah nggih punika dosa-dosa antara seorang hamba dengan Allah. Dosa hamba kalih Allah Subhanahu wa taala langsung. Ibadah sing kaitane kalih Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor 3 niki diampuni Allah. Sing nomor 3 dosa yang tidak ditinggalkan Allah. Maksudnya apa? Ampunannya itu bersyarat. Syaratnya apa? Mendapatkan kerelaan, keridhaan, kemaafan daripada orang lain. Karena dosa ini berhubungan antara manusia dengan manusia. Allah bakal mengapura dosa kita. Nek sing kita sakiti, sing kita larani, memberikan maaf, memberikan ampun. Kalau tidak, perkara itu nanti bisa dibawa sampai hari kiamat. Naudzubillah. Terus yang nomor kali enten dosa sing mboten dipangapunten Gusti Allah napa para jamaah? Dosa yang pelakunya melakukannya itu dengan terang-terangan. Kullu ummati mu'afan illal mujahirun, ngendikane Rasulullah. Kabeh umatku akan diampuni Allah dari dosa-dosanya kecuali al mujahirun, orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Sinten niku maksudnya tiang-tiang ingkang terang-terangan berbuat dosa? Orang berbuat dosa di malam hari atau berbuat dosa di tempat tersembunyi, ora enek sing delok, ora enek sing ngerti, ora enek sing ngonangi kejaba Gusti Allah. Itu berpeluang mendapat ampunan Allah. Tapi ternyata ketemu koncone terus dicerita-cerita, oke. Oh, ndak enak banget. Ora melu ngono, wah enak banget nih. Cerita-cerita ini dosa seperti ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, setelah bertaubat adalah istighfar para jamaah. Ditindaklanjuti dengan apa? Istighfar. Lisanipun mengucapkan kalimat astagfirullah, astagfirullah sebanyak-banyaknya. Semakin banyak istighfarnya, semakin banyak dosa yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mawon pribadi ingkang maksum dijamin masuk surga sehari semalam mboten kurang ping pinten 100 anggen istighfar datang Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kita lebih banyak beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lajeng sing nomor 3 terakhir dari bagian pertama nggih punika amal soleh, amal ketaatan, ibadah ingkang kita tindakaken niki saged ngurangi dosa-dosa. Saya ibadah sing hukume wajib, punapa ibadah sing hukume sunnah. Khususipun sing wajib, soalnya pahala ibadah yang hukumnya wajib tidak bisa diungguli, tidak bisa disamai ibadah sunnah, pahala ibadah sunnah meskipun dilakukan secara berulang-ulang. Sholat subuh di masjid dengan berjamaah pahalanya lebih besar daripada orang sholat tahajud semalam suntuk, lemburan sholat tahajud. Nate Bapak Ibu ngelembur tahajud, jadi nate nggih padha kalih kula.
Rusak jam rong jam pun kesel banget tok. Nek niki mau salat tarawih niki mau kesel napa mboten Bapak Ibu? Mboten nggih. Alah pekewo karo Pak Ustad. Puasa Ramadan sehari pahalanya lebih besar daripada orang puasa sunnah 1 tahun penuh. Ndak dino poso dangune setahun. Tidak bisa mengungguli pahala puasa wajib selama 1 hari. Kamangka kita nek ra 29 dina 30 dina masyaallah. Mila monggo kita lebetaken wonten batos kita napa mawon amal kesainan ingkang kita tindakaken niki dados sarana mukaffiratuz dzunub, penggugur dosa-dosa. Bagian yang kedua nggih punika amal-amal yang datang dari selain kita, dari pihak lain. Pihak lain niku rena-rena. Satu, doanya orang-orang yang beriman. Berarti saudara kita sesama mukmin. Nalika kita didongaaken sederek kita, didongaaken ustaz, didongaaken kiai, didongaaken tiang soleh, maka doa itu kalau diijabah Allah Subhanahu wa taala akan berfaedah mengurangi dosa-dosa kita. Dengan syarat nalika kita didongaaken kita takmin, kita ngucapaken apa? Amin. Amin. Soalnya maknane amin itu Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Dan doa orang beriman yang paling kita harapkan adalah doa dari anak-anak kita yang soleh dan solehah Bapak Ibu. Itu doa yang paling kita harapkan nanti di akhirat. Doa anak yang soleh dan solehah itu bisa mengurangi dosa-dosa orang tuanya, bahkan bisa menjadi penyebab orang tuanya selamat di akhirat, masuk surganya Allah. Wonten hadis dipun sebataken seseorang dimasukkan ke dalam surganya Allah tapi dia malah keheran-heranan. Maksudnya orang percaya, loh aku kok iso mlebu swarga, padahal aku ini di dunia bukan termasuk orang yang sregep ibadah, biasa-biasa aja, tapi kok bisa masuk surga ya? Napa jawab Rasulullah? Bistighfari waladika iyyaka. Itu karena dulu anakmu senantiasa memohonkan ampun kepada Allah untukmu dengan berdoa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Orang tua bisa selamat nanti di akhirat. Kemudian doanya malaikat. Di banyak kesempatan malaikat ini mendoakan kula panjenengan sedaya. Maka doanya malaikat itu nanti akan menjadi penggugur dosa kita di akhirat. Mila kita sedaya ini monggo kudu kekancan kalih malaikat, ojo musuhan karo malaikat, mengke ra didongake. Kita harus bestian karo malaikat, ojo bestiane karo setan. Bertemannya harus dengan malaikat supaya dapat doa. Di antara orang yang didoakan malaikat adalah orang yang datang ke masjid, berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat sudah membawa wudhu dari rumah. Terus masuk ke masjid melaksanakan sholat sunnah, lalu duduk zikir wirid sampai ditegakkan iqomah, sampai dia melaksanakan sholat wajib. Maka malaikat sejak dia masuk ke dalam masjid sampai selesai melaksanakan sholat tidak berhenti-henti mendoakannya dengan doa Allahumma ghfir lahu Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni hambamu ini, ya Allah rahmati sayangi hambamu ini. Doa malaikat. Lalu orang yang didoakan malaikat juga adalah orang yang gemar silaturahim Bapak Ibu. Bahkan wonten hadis dipun sebataken orang yang gemar bersilaturahim itu Allah utus malaikat khusus. Malaikat sing tugasnya ngancani wong sing senengane silaturahim. Monggo kita kesangaken menika budaya ziarah silaturahim khususnya kepada yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, kakang mas kita, mbak yu kita, adik kita yang mungkin kadang-kadang rumahnya jauh duwe kenapa kakang mas ning Semarang dipun selakaken tilik, duwe mbak yu ning Sragen diselakaken tilik. Di kemuliaannya Allah mengutus
malaikat khusus untuk menemani dia dari berangkat sampai pulang, untuk menjaganya dari musibah-musibah perjalanan, ancaman-ancaman madharat di perjalanan. Bahkan malaikat ini mendoakan supaya mengganti apa-apa yang hilang dari orang yang bersilaturahim, kehilangan harta, kehilangan waktu, kehilangan tenaga. Wong kita niku silaturahim yo mestine adate nggih beto napa ora ketang napa ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Pekewuh ngoten silaturahim kok tangan kosong nih. Biasanya betak kira ketang napa niku malaikat mendoakan supaya apa? Kita mendapatkan ganti yang lebih baik. Termasuk malaikat juga mendoakan orang yang gemar berinfak di pagi hari utawi jenenge sedekah subuh. Malaikat mendoakan Allahumma a'ti mungfikon kholafan. Ya Allah, beri ganti orang yang pagi ini memulai harinya dengan infak, dengan ganti yang lebih baik. Ngei 5.000 muga-muga diganti 5 juta. Ngekei 90.000 diganti 900 triliun. Masya Allah nah sing itu 100 triliun ini berarti sergap sedekah pagi ini. Kemudian termasuk juga amal-amal yang bisa menggugurkan dosa dari orang lain, yaitu hadiah amal. Apa maksudnya hadiah amal? Ini dianjurkan kepada dilakukan oleh anak untuk orang tuanya. Ya, terus kita niki wajib bekti datang tiang sepuh. Leres napa mboten Bapak Ibu? Berbaktinya kepada orang tua itu di 2 tempat kewajibannya, saat masih hidup atau setelah meninggal. Saat masih hidup bentuk berbakti kepada orang tua, melaksanakan apa yang diperintahnya selama yang baik. Kalau sudah meninggal dunia wajib berbakti, bentuknya apa? Ziarah kubur, kemudian mendoakan, terus apa? Hadiah amal nih, hadiah amal dari sedekah kita. Kita misalnya nyukani takjil 1000 bungkus misalnya, muga-muga mawon niki perkembangan jamaah Masjid Thahirah pesat, saiki lagi 150 bungkus takjil, tahun depan 1000 bungkus takjil. Itu kita doa, ya Allah, kalau ibadah sedekah ini Engkau terima, separuh pahalanya untuk Bapak Ibu yang sudah mendahului ya Allah, dan yang separuhnya untuk saya sendiri. Pahalanya sampai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seandainya kita tidak meniatkan khusus untuk orang tua tetap dapat jatah pahalanya. Niki keutamaan duwe anak soleh ngaten niki Bapak Ibu. Setiap anak itu melakukan ibadah, ketaatan, amal soleh, orang tua otomatis dapat jatah pahalanya. Jadi nek anak kita niku sholat, awake dhewe itu ganjarane awake dhewe sing sholat, wong tuane sing sholat, yo ganjaran saka anake sing sholat. Nek anak kita ngaji, bahkan hafal Quran, setiap dia membaca Al-Quran, orang tua itu dapat jatah kiriman pahalanya. Senajan wong tuane ora iso maca Quran, napa melih ngapalke Quran, tapi dia mendidik golewentah anake piye iso ngaji, piye iso maca Quran, piye iso ngapalke Quran, dia dapat jatah pahalanya. Jelas nih. Kemudian sholat jenazah, para jemaah. Sholat jenazah itu juga bisa mengurangi dosa-dosa orang yang disolati. Semakin banyak orang yang menyolati, semakin banyak dosa-dosanya berguguran. Maka mari bersama-sama kita ini hidup di dunia berharap muga-muga sok nek wis mati do gelem nyolati, dan berduyun-duyun orang menyolati, jangan sakit. Karena orang kalau punya kebaikan itu seperti magnet, ya, seperti magnet. Meninggalnya di tempat yang jauh, tapi yang melayat itu juga datang dari jauh-jauh. Soalnya apa? Ngerteni manfaatnya. Kalau kemutan kisahipun Imam Ahmad bin Hambal ketika meninggal dunia, Masya Allah, jenazahnya itu disolati jutaan manusia. Sampai-sampai ada insiden, yaitu karena antri arep nyolati jenazah Imam Ahmad, do ngumpul dadi sisi ning dhuwur jembatannya amblong karena kelebihan muatan, nunggu supaya bisa menyolati jenazahnya Imam Ahmad.
Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin yamutu fayusalli alaihi arba'una man la yusyriku bi syai'an illa syafa'ulah." Tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu disolati 40 orang yang tidak menyekutukan Allah dan Rasulnya, maka akan memberi syafaat baginya, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lajeng ingkang bagian terakhir nggih punika amal yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberi adalah Allah. Napa niku? Musibah, ujian. Jadi seorang hamba diberi musibah, ujian itu sarana penggugur dosa. Jadi sakit kita niku takfiru dzunub. Mila nek kita tilik tiyang loro niku dongane Allahumma adhibil ba'sa isfi anta syafi la syifaan illa syifauka syifaun la yughadiru saqoman. Utawi doa la ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa tahurun, tahur mensucikan, membersihkan apa? Dosa-dosa. Jadi sakitnya itu sebagai sarana pembersih dosa. Nggih, pembersih dosa. Kemudian ada siksa kubur juga membersihkan dosa-dosa, termasuk yang terakhir siksa neraka pun itu juga sarana penggugur dosa. Jadi wong mlebu neraka niku mboten sedaya saklawase. Yang selama-lamanya masuk ke dalam neraka adalah man mata musyrikan, orang yang meninggal dunia membawa dosa syirik, nanti selama-lamanya di neraka. Tapi kalau orang membawa dosa selain syirik, maka di neraka itu untuk dicuci dari dosa-dosa. Nek wis resik di laundry ten neraka sik nggih, nek pun resik dientas nggih. Dikeluarkan, dimasukkan ke dalam sungai kehidupan, lalu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita mugi-mugi somben mlebet neraka, mlebet swarga mboten sah mampir neraka. Soalnya mboten kepenak niku mampir neraka nggih. Mampir rumah makan Padang mawon niku sekeca. Wallahu taala alam bisawab. Bilih menika para jamaah ingkang saged kula daraken tausiah kultum malam hari ini di Masjid Tahirah, semoga menjadi nasihat yang bermanfaat untuk saya pribadi dan panjenengan sedaya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.